Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut. Setelah ini terbongkar, masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam. Lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Klik orang, dibunuh orang. Apakah Bapak tetap berpangku tangan, diam? Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Halo semua, saya Fonseca. Bagaimana kabar kalian? Nah teman-teman, di episode kali ini saya mau reaction. Katanya Ibu Widya ini yang terus berjuang untuk membongkar mafia-mafia di balik kasusnya Vina ini mendapatkan ancaman. Dan kira-kira seperti apa? Kita langsung saja reaction videonya. Netizen juga perlu tahu ada seseorang yang udah mengadakan sayembara baru agar bisa mencari tahu yang namanya Widya. Sayembara terbaru, siapa yang bisa menemukan Widya, ya itu dikasih uang 150 juta, naik dari 10 juta ya. Jadi begini, ada apa mereka mengadakan sayembara agar saya tidak ini? Apakah saya ini ancaman dari Ibtu Rudiana? Bersetan dengan sayembara kalian, bersetan dengan anak-anak bupati, wakil bupati yang mengintimidasi saya. Cuman saya satu minta, kasus ini berawal dari orang tua Eki itu sendiri. Merekayasa semua keterangan BAP dan semua saksi yang di persidangan bukan orangnya, yang dipenjara semua orang itu bukan pelakunya. Gak ada lagi bagi saya manusia yang lebih kejam daripada seorang Ibtu Rudiana. Kenapa? Sekarang ini keluarga kalian jauh lebih kejam lagi, sampai membayar orang untuk menghabisi saya, untuk menangkap saya. Karena saya memberikan jalannya penelusuran, pemeriksaan untuk kasus Vina dan Eki bermula dari orang tuanya sendiri, yaitu Ibtu Rudiana. Kenapa kalian ketika saya mengungkap kasus ini kok geram? Geram sekali, menakutkan sekali kata-kata saya itu untuk kalian, sampai kalian itu mengintimidasi saya. Dan ada pula seorang pengacara mengadakan sayembara untuk menangkap saya, naik dari 10 juta menjadi 150 juta. Ada apa ini? Saya curiga kalian juga ikut bermain. Semakin kalian mengadakan sayembara, saya semakin curiga. Karena kalian bilang saya mencemarkan nama baik. Nama baik siapa yang saya cemarkan? Pertanyaan buat seorang pengacara yang mengadakan sayembara. Yang saya tanyakan, kenapa tahi lalatnya berpindah-pindah? Kemudian di yang namanya Linda juga kadang ada, kadang tidak. Seorang Linda juga tahi lalatnya. Boleh sajalah kalian membohongi publik, tapi tidak bisa dengan saya. Kenapa segitu nekatnya untuk menangkap seorang Widya, mengadakan sayembara 150 juta? Ada apa ini? Teman, saya sendiri tidak menyangka ya sampai Ibu Widya mendapat intimidasi dari para oknum-oknum ini. Artinya mereka melakukan intimidasi, bahkan sayembara, itu artinya mereka ini benar dalang dibalik semuanya itu. Saya sedih karena melihat kebebasan untuk kita bersuara, untuk kita berpendapat, untuk menyuarakan fakta-fakta yang ada itu dibungkam. Supaya kita sepakat untuk mengiyakan apa yang terjadi. Itu sangat miris sekali.
sangat miris sekali saya melihat. Ayo teman-teman netizen Indonesia, kawal terus Ibu Widya. Jangan sampai pihak-pihak yang merasa mereka berkuasa itu membungkam fakta-fakta yang coba diungkap oleh Ibu Widya ke publik. Itu sangat disayangkan sekali. Saya sedih ya, sedih melihat kebebasan berpendapat di bangsa ini terus dibungkam. Dan Ibu Widya ini, kita membutuhkan sosok-sosok seperti Ibu Widya ini untuk terus ada. Jangan sampai, ya saya tidak habis. Karena semakin mendekati keterangan Widya ya, saya orangnya orang yang sederhana. Dan kala itu saya 2012 dan 13 itu saya sudah ceritakan kepada orang tua saya. Kenapa saya belakangan ini bisa melihat sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu aja. Wow. Di luar nalar manusia. Tapi banyak orang yang tidak akan percaya itu. Sewaktu-waktu akan ada orang membisikkan itu kepada saya. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret semua. Ya, kalangan geng motor itu yang menaruh yang namanya Vina, yang memperkosa Vina, itulah yang dicari. Sebenarnya keluarga seseorang itu bukan mencari khawatir karena orang yang melakukan pembunuhannya, tetapi orang itu khawatir karena orang yang pertama kali memperkosa yang namanya Pina, dan kedua orang yang memperkosa yang namanya Vina. Bukan pelaku pembunuhnya yang dikhawatirkan mereka bahwa anak mereka itu terlibat dalam apanya. Orang yang khawatir itu karena khawatir terkuak pelaku pemerkosanya, ya. Inilah Indonesiaku ya. Salah satu contoh ya. Punya pangkat, punya derajat, punya uang, semua permasalahan bisa dibeli dengan uang. Contoh ini ya. Semua kasus bisa ditutup dengan uang. Inilah Indonesiaku sebenarnya, negaraku tercinta. Untuk menutupi kasus, mereka harus menutup dengan uang beberapa triliun. Untuk mencari informasi, mereka harus menutup membayar orang dengan uang beberapa juta, beberapa miliar. Apa gunanya undang-undang di Indonesia? Kalau semua permasalahan diselesaikan dengan uang dan ditutup dengan uang. Untuk apa diberlakukan undang-undang Indonesia? Kalau semua permasalahan bisa diatasi dengan uang. Contoh ini contoh. Salah satu yang punya jabatan, punya pangkat, punya derajat, semua bisa diatasi dengan uang. Inilah negaraku Indonesia. Jangan mungkir kalian. Fakta terjadi di Indonesia. Semua permasalahan bisa diatasi dengan uang. Bobroknya Indonesia. Bobroknya Indonesia di tahun-tahun ini. Dan sampai kapanpun Indonesia akan menjadi begini. Kalau keadilan bisa ditukar dengan uang. Kita mau bilang apa ya teman-teman? .
Kalau semua hukum bisa dibeli dengan uang, terus buat apa ada undang-undang? Kalau semua warga Indonesia yang mencoba mengungkapkan fakta yang sebenarnya terus dibungkam dengan uang, terus buat apa kita berjuang untuk suatu kebenaran kalau itu tidak dihargai? Saya sedih dan juga marah sekaligus karena kita sedang diarahkan ke sisi kehidupan yang sangat buruk sekali. Di mana kita tidak boleh menjadi beda. Di mana kita tidak boleh menyuarakan suatu kebenaran, di mana kita tidak boleh berbicara sesuatu yang benar, di mana kita tidak boleh berbicara jujur. Itu sangat miris sekali. Hanya seorang pemimpin yang bisa mengendalikan Indonesia ini menjadi pemimpin yang adil. Betul. Contoh manusia-manusia kayak gini ya. Semua bisa ditutupi dengan uang. Jadi Indonesia sekarang rakyat kecil tidak berkutik. Ya. Indonesiaku semakin bobrok kalau gini. Giliran sama orang kecil diinjak-injak. Tapi sama orang yang berduit aja disanjung, ditinggi-tinggikan. Sangat sedih ya. Uang bisa membeli hukum, uang bisa membeli harga diri seseorang, uang bisa membeli nyawa seseorang. Sangat sedih. Di saat kita masyarakat kecil berusaha untuk jujur, yang mendapatkan kepercayaan masyarakat malah peace.